Pak Roni mengamati rupiah ya Pak, yang kalau kita lihat di perdagangan saat ini menyentuh level 16.800 Pak. Tapi kalau kita lihat kemarin rupiah kan sempat hampir Pak menyentuh level 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurut pandangan Anda Pak terkait dengan penguatan rupiah yang terjadi saat ini, apakah ini juga ada kaitannya ya dengan penundaan kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Ya, betul sekali. Kami dari pasar cukup dengan volatility terakhir ini memang fokusnya itu ada di kebijakan tarif dari Presiden Donald Trump sendiri. Bahwa pada awalnya memang market cukup shock ya dengan pengumuman tarif yang cukup menyeluruh untuk semua negara. Dan akhirnya itu pas kebetulan kita lagi liburan sehingga terjadi volatilitas di dolar rupiah yang seperti tadi disampaikan bahwa pada saat kita balik dari lebaran itu sempat hampir menyentuh 17.000 psikologi level. Tetapi kemarin malam cukup ada good news ya dari Presiden Donald Trump bahwa kebijakan tarif ini bisa ditunda selama 90 hari sambil menunggu close door negotiation between bilateral antara ekonomi. Jadi kita juga sudah melihat Bapak Presiden kami juga sudah mempersiapkan delegasi untuk ke US, sehingga kami bisa melihat bahwa ada upaya-upaya negosiasi yang mungkin belum di-price-in oleh market. Market cukup pricing yang sangat sangat jelek. Seperti kalau di market itu bilang kita jual dulu baru tanya alasannya kemudian gitu. Jadi a lot of bad news sudah di-price-in, tapi waktu ada good news jadi market berbalik arah. Jadi ini kelihatannya kita lebih ke recovery atau pembalikan sentimen di pasar. Baik, tapi menurut pandangan Anda Pak terkait dengan penguatan yang terjadi pada rupiah saat ini, sebetulnya apakah masih ada beberapa hal yang perlu diantisipasi lagi atau perlu diwaspadai lagi oleh para pelaku pasar, pasar keuangan terkait dengan mungkin ada potensi lagi begitu ya. Walaupun artinya kalau kita lihat saat ini kan Presiden Trump lebih memilih untuk menunda sembari menunggu mungkin negosiasi dari negara-negara yang dikenakan tarif ini. Tapi apakah rupiah juga sebetulnya ini masih ada peluang begitu untuk mungkin bisa saja di pekan-pekan ini mungkin kembali berada di zona pelemahan? Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara tarif policy dari Trump pertama, periode pertama sama Trump kedua. Pada saat Trump pertama mungkin dia tidak belum siap ya bahwa ternyata waktu penerapan tarif sebenarnya tujuan perang tarif ini adalah sebenarnya competition dengan ekonomi Cina sendiri. Jadi pada saat Trump pertama Cina dapat menghindari policy tarif itu dengan melakukan perpindahan rute perdagangan lewat Vietnam, lewat negara-negara lain gitu, misalnya terutama Vietnam ya. Sehingga pada saat Trump kedua, Trump coba menutup lubang itu lewat loophole itu lewat kebijakan tarif ke semua ekonomi gitu. Sehingga kelihatan kemarin juga dari announcement itu sebenarnya di arah dari awal itu sebenarnya kompetitif dengan China, bukan dengan negara-negara lain. Jadi cuma kita kena imbasnya gitu. Jadi kedepannya apakah yang harus diperhatikan adalah keberlanjutan perang dagang ini. Karena kalau kita melihat akhir-akhir ini, Cina belum menunjukkan sikap melunak gitu, malah ada saling balas-balasan mengenai tarif. Sehingga ini bad news on balas-balasan tarif ini akan menyebabkan volatilitas yang lebih tinggi di pasar. Dalam mengenai dolar rupiah sendiri, kita melihat bahwa dolar rupiah itu diperdagangkan dengan ada korelasi dengan nilai dolar global sendiri. Jadi kalau nilai global dolar itu menguat, mungkin ada impact ke imbasnya ke rupiah. Jadi kita lebih kena second imbasnya daripada story dari domestik kami sendiri. Dan kami sih melihatnya dengan kondisi ini ya, mungkin resiko terorisnya sudah mulai cukup di pricing. Jadi market udah mulai kelihatan worst-nya kita udah lihat gitu. Cuma yang perlu diwaspadai adalah seasonality, bahwa pada quarter 2 itu biasanya memang banyak kebutuhan banyak ada pelemahan rupiah terjadi seasonality di quarter 2. Secara domestik ya, karena ada kebutuhan dividen dan segalanya. Jadi kita melihatnya selama itu bisa dikontrol dan BI cukup aktif ya intervensi di pasar dan bisa di-manage pelemahan rupiahnya dengan tidak ada libur panjang gitu lagi kan. Jadi kita sih melihatnya sih agak positif ya dengan pengumuman Trump kemarin.
Baik, tadi kan menyampaikan bahwa Bank Indonesia ini kan tengah melakukan intervensi ya sebagai upaya juga untuk menjaga agar rupiah tidak terus melemah melawan dolar Amerika Serikat. Nah, menurut Anda langkah-langkah apa lagi yang perlu dilakukan artinya bukan hanya oleh Bank Indonesia tapi juga oleh pemerintah ya terkait dengan upaya menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Apalagi di tengah penantian kita sama-sama menantikan nih bahwa penundaan ini berada di sekitar 90 hari lalu kita lihat juga ada sentimen lain terkait dengan defisit APBN. Menurut kacamata Anda artinya langkah-langkah apa lagi yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah? Betul sekali, bahwa kalau kita melihat dari kebijakan pemerintah itu kan bisa dari fiskal atau moneter. Secara moneter, Bank Indonesia udah cukup sigap ya maksudnya ya, dengan triple intervention itu, intervensi di spot, di NDF, dan bond. Sebenarnya sekarang kalau kita lihat kemarin pengumuman dari Bank Indonesia hari Senin ya, pada kita masih holiday, itu Bank Indonesia menambah satu intervensi lagi, yaitu intervensi dolar rupiah di pasar NDF, pasar luar negeri. Itu cukup efektif ya untuk meredam pelemahan rupiah lebih lanjut. Karena jadi sekarang jadi 4 intervensi bukan triple intervention lagi. Menurut saya secara moneter sudah cukup bagus dan support likuiditas di pasar rupiah juga cukup terjamin sehingga cost of fund tidak naik cukup tinggi ya. Nah, sekarang yang perlu diperbaiki mungkin dari segi fiskalnya gitu karena memang ada beberapa pasar yang mencermati bahwa komunikasi atau banyak berita-berita yang simpang siur gitu ya mengenai kebijakan pemerintah, kenapa ini harus dilakukan seperti ini, kenapa harus dilakukan seperti itu. Nah, itu klarifikasi, komunikasi, koordinasi kepada pasar itu masih belum ada sinergi kami melihatnya. Jadi itu mungkin perlu diperbaiki bahwa pemerintah harusnya satu suara sehingga kebijakan itu lebih stabil dan lebih teratur dan lebih bersinergi. Itu satu. Yang kedua adalah mengenai multiplier effect ya dari fiskal. Jadi kita melihatnya tuh banyak spending yang dilakukan itu yang mungkin belum ada multiplier impact-nya ya. Jadi program-program itu sekarang harus digalakkan yang punya multiplier impact. Itu yang kita belum lihat sekarang kejelasan di situ. Sehingga pada saat terjadi trade deficit, kita melihatnya budget deficit, kita melihatnya itu uangnya itu hilang tapi tidak ada kemungkinan ada revenue yang kembali gitu. Berbeda kalau misalnya defisitnya itu karena kegiatan produktif gitu. Jadi itu komunikasi yang perlu dilakukan pemerintah, defisitnya itu untuk uangnya dipakai untuk apa gitu. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah waktu kita pelajaran tahun 98 bahwa rupiah itu melemah karena tidak ada dolar dalam negeri. Sehingga penguatan FX reserve itu penting. Sehingga dalam hal ini mungkin kalau memang kita mau, karena kita lihat sedang di Asia lain ya, misalnya di China atau di India, mereka losing a lot of FX reserve ya, mereka kehilangan dolar cukup banyak karena ada portfolio outflow for the last 2 or 3 months gitu. Jadi kita melihat kalau BI masih oke, FX reserve-nya malah naik gitu untuk Indonesia. Sehingga menurut saya kalau memang mau dinaikkan lagi gitu, pengeluaran global bond gitu, mungkin itu cara cepat untuk memperkuat FX reserve kita sehingga memberikan kepercayaan kepada investor terhadap kemampuan dolar kita untuk diintervensi di dolar rupiah.